Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 4, pelajaran kelima dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun subtema kita kali ini yaitu keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Setiap nabi diturunkan, pasti ada sekelompok kaum yang kemudian mendustai mereka. Begitupun dengan Nabi Musa. Oleh karenanya, Allah memberi Musa pendamping yang dapat menguatkan beliau saat menyampaikan risalah dan kewajiban dari Yang Maha Kuasa. Adalah Nabi Harun alaihissalam yang merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nama lengkapnya adalah Harun bin Imran bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Harun dikenal sebagai pribadi yang jujur dan fasih dalam berbicara. Disebutkan dalam sejumlah sumber bahwa Nabi Harun mendapat tugas untuk menemani Nabi Musa berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun alaihissalam juga menjadi juru bicara ketika Musa bertemu lagi dengan Fir'aun yang kejam dan angkuh karena telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Harun juga menemani Nabi Musa dalam berdakwah kepada kaumnya Bani Israel yang diceritakan sering membantah dan tak selalu patuh pada mereka berdua. Hingga saat menyeberangi ke Sinai, Harun juga menjadi juru bicara untuk menyampaikan pesan ke umat ketika Nabi Musa menerima wahyu. Hingga pada suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam harus pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Harun alaihissalam didaulat menjadi penggantinya untuk sementara waktu. Pada tenggang masa itu, penduduk Bani Israel terpengaruh oleh muslihat seorang penduduk bernama Samiri. Diceritakan bahwa Samiri membawa patung anak sapi dari emas yang dikisahkan saat itu bisa hidup. Lalu mereka menjadikan patung sapi itu sebagai simbol kemakmuran. Maka sejak saat itu, mereka, kaum Bani Israel, kembali menyembah berhala patung sapi tersebut. Karena menyaksikan kejadian seperti ini, Nabi Harun alaihissalam terus mengingatkan agar mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebenar-benarnya Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Pemurah. Tetapi dakwah Nabi Harun alaihissalam justru tak digubris oleh penduduk Bani Israel. Bahkan mereka mengancam hendak membunuh Nabi Harun alaihissalam. Sekalipun begitu, Nabi Harun tetap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Nabi Harun juga mampu menahan diri supaya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Ini terjadi saat ia menghadapi umat yang tidak percaya terhadap dirinya. Ia memilih tetap tenang, bersabar seraya berdoa kepada Allah demi keselamatan kaumnya, hingga beliau wafat
dan dimakamkan di daerah Yordania pada puncak gunung setinggi 1350 mdpl yang disebut sebagai Jabal Harun. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah kisah singkat keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Dari kisah Nabi Harun alaihissalam tersebut, manusia bisa belajar soal ketetapan hati, menjalankan amanah yang sudah dipercayakan, sekalipun itu berat dan mengalami penolakan ataupun rintangan lain. Keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah bersikap jujur, amanah, fasih dalam berbicara karena bekal ilmu, setia, sabar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.